Baik, proses tune-up-nya ada tiga, Mas. Ada tiga. Ya. Ada tiga pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin masih dingin. Kemudian pekerjaan saat mesin nyala, apa itu? Dan pekerjaan saat mesin juga. Jadi itu prosedur. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin masih dingin, ada pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin nyala, harus nyala, sedang nyala. Ada pekerjaan yang dilakukan setelah mesin panas, dalam arti mesin dipanasi atau mesin habis dipakai, baru itu bisa dilakukan pekerjaan yang prosedur yang ketiga. Jadi ada tiga prosedur. Nah itu tolong dipahami anak sekalian ya. Ada tiga prosedur. Pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin dingin, pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin nyala, dan pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin panas. Ada tiga prosedur yang harus kalian pahami. Sampai di sini paham anak-anak sekalian? Prosedur tune-up paham ya? Pak. Lanjut ya. Pak. Ya, kita lanjutkan. Ini berikutnya. Nah, ini pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin masih dingin atau mati. Minyak pelumas, pemeriksaan minyak pelumas itu pada saat mesin dingin atau mesin mati. Kemudian sistem pendingin, ya, pemeriksaan sistem pendingin itu juga mesin dingin atau mesin masih mati. Kemudian ketegangan tali kipas, saringan bensin, saringan udara, pemeriksaan baterai, sistem pengapian itu dilakukan pada saat mesin masih mati atau mesin dingin. Ya, itu pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin masih mati atau mesin dingin. Jelas anak-anak sekalian ya? Jadi Jelas, Pak. Itu yang pertama. Jelas, Pak. Kemudian prosedur yang kedua pada saat tune-up. Pemeriksaan mesin pada saat hidup atau pada saat mesin nyala. Satu, pemeriksaan dual angel, sudut dual. Ya. Menggunakan apa alatnya anak-anak sekalian? Dual angel tester atau yang bergabung dengan tachometer itu alatnya. Dua, pemeriksaan penyetelan putaran idle atau putaran stasioner. Tiga, pemeriksaan saat pengapian. Jadi tiga pekerjaan ini dilakukan pada saat mesin hidup atau pada saat mesin nyala. Sudut well, kemudian RPM ya. RPM itu pemeriksaan RPM atau putaran mesin atau penyetelan putaran mesin itu dilakukan mesin hidup. Kemudian pemeriksaan saat pengapian atau timing ignitionnya. Timing ignition atau saat pengapian itu harus hidup. Itu prosedur yang kedua. Kemudian prosedur yang ketiga ini, yang terakhir, pemeriksaan setelah mesin dipanaskan. Setelah mesin dipanaskan. Satu, pemeriksaan celah katup, jadi pengecekan celah katup atau penyetelan celah katup dilakukan pada saat mesin sudah dipanaskan. Pemeriksaan kerja karburator juga saat mesin sudah dipanaskan. Kemudian pemeriksaan penyetelan putaran idle ini juga dilakukan pada saat mesin sudah dipanaskan. Kemudian pemeriksaan kompresi, ya, tekanan kompresi itu juga pada saat mesin sudah dipanaskan. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, boleh nggak penyetelan katup itu dilakukan pada saat dingin? Boleh sebenarnya. Karena di buku manual ya, atau buku yang lain itu kan ada penyetelan katup saat dingin dan saat panas. Ya, ada standar kan, ada spek
salah satu pada saat musim dingin maupun panas. Tapi pada saat ini kita belajar tentang prosedur. Yang namanya prosedur kan aturan yang harus dilakukan pada saat engine ini. Termasuk tadi di sini juga ada penyetelan putaran idle, kan mesin harus nyala. Ya. Mesin harus nyala karena biar kita bisa nyetel karburator. Bisa nyetel karburator itu kan mesin harus nyala. Tapi di sini ada juga pemeriksaan penyetelan putaran idle, itu juga boleh dilakukan pada saat mesin panas. Itu anak-anak sekalian ya. Jadi ada tiga prosedur tune up yang harus kalian ingat, harus kalian pahami. Pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin dingin, 2 pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin hidup atau nyala, 3 pekerjaan yang dilakukan pada saat mesin panas atau sudah dipanasi. Jadi 3 prosedur itu harus kalian ingat. Itu ya anak kalian ya. Baik. Sekarang ini sudah hampir 30 menit, hampir 30 menit tidak terasa. Saya mungkin kasihan kalau kalian harus ikut full. Tapi paling tidak kalian sudah poinnya sudah kalian paham. Ya, Pak. Nah, untuk hari ini kan sebenarnya materinya mendiagnosis atau memperbaiki sistem bahan bakar bensin konvensional. Berarti kan itu ada di sini pemeriksaan kerja karburator ya, dan penyetelan putaran stasioner. Itu kan ada di pekerjaan di karburator. Maka silahkan kalian buka YouTube tentang karburator. Boleh juga kalian cari di YouTube channel lain, link lain tentang karburator, boleh untuk memperkaya. Dan jadi karburator itu yang di servis apanya saja. Sedikit saya sampaikan. Jadi yang namanya karburator itu untuk servisnya ya memang kalian harus bongkar itu karburator, lepas karburator dari dudukannya, kemudian dilepas baut-bautnya, dibersihkan pakai angin atau kompresor, ya. Disemprot lubang-lubang yang ada, ya. Karena yang namanya karburator kan bekerjanya kan mengkabutkan bahan bakar. Ya mungkin karena bahan bakarnya itu kualitasnya jelek dulu, sehingga ada endapan-endapan di lubang-lubang kecil, di mindsetnya mungkin, di air bleedernya mungkin. Yang namanya udara kadang juga kualitasnya juga kadang kurang bagus, meskipun tidak ada filter angin misalnya, filter udara. Jadi perlu yang namanya lubang-lubang itu disemprot pakai kompresor. Itu untuk membersihkan lubang-lubang agar lancar itu aliran udara maupun aliran bahan bakarnya. Di karburator itu yang harus dilakukan, penyemprotan di lubang-lubang. Kemudian pengecekan pompa akselerasi, kerja pompa akselerasi dicek. Nanti kalian lihat di YouTube. Kalau di link YouTube yang saya share nggak ada, berarti di YouTube yang lain pasti ada itu, pemeriksaan pompa akselerasi. Kemudian pemeriksaan sistem tenaga atau power system check. Jadi itu anak-anak sekalian sekilas tentang pemeriksaan atau pembersihan ya servis karburator. Jadi kalian silahkan buka YouTube yang lain untuk memperkaya. Tapi hari ini saya ingin menekankan kalian tentang prosedur tune up. Prosedur tune up. Ada 3 prosedur yang harus kalian lakukan, harus kalian pahami sebagai dasar untuk kalian melakukan tune up suatu saat pada saat kita bisa praktek di bengkel. Itu anak-anak sekalian ya. Sekarang saya cek 1 atau 2.
Fatko Rizal, halo Fatko Rizal, dengar suara saya? Sebutkan 3 prosedur tune-up, silahkan sebutkan. Pastikan mesin mati. Boleh baca, itu masih saya tampilkan, boleh baca. Sebutkan 3 prosedur melakukan engine tune-up. Ayo, kelihatan nggak di HP-mu? Yuk, Pak Rizal. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak Rizal, tinggal disampaikan aja. Boleh, Pak. Pertama, pastikan mesin mati. Kedua, bagaimana dan di mana kerusakan tersebut. Ya, jika ada kerusakan kurang, bisa disetel atau rusak ganti. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan ya, prosedur melakukan engine tune-up, ya, itu kalian sebutkan. Pemeriksaan mesin pada saat hidup, mesin mati ya. Kemudian pemeriksaan mesin pada saat hidup, pemeriksaan setelah mesin dipanaskan. Itu saja jawabannya itu, dan dijawab detailnya. Mesin mati, pada saat mesin mati apa saja yang dilakukan. Pada saat mesin hidup, apa saja yang dilakukan. Pada saat mesin panas atau dipanaskan, setelah dipanaskan apa saja. Itu namanya prosedur ya, Pak Rizal ya, dan teman-teman ya, dan teman-temannya. Ya, Pak. Ya. Bukan mesin dimatikan, bukan. Jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah pemeriksaan mesin pada saat mati atau dingin, pemeriksaan pada saat mesin hidup atau menyala, pemeriksaan pada saat mesin setelah dipanaskan. Itu yang namanya prosedur. Apa saja pekerjaannya ya, masing-masing kan punya pekerjaan yang dilakukan pada saat masing-masing. Pada saat mati ya, atau dingin apa saja. Pada saat panas apa saja, kan gitu. Pada saat hidup apa saja. Ini tolong dipahami. Coba, saya mau cek satu lagi. David, mana David? Siapa? Sebutkan. Chandra. Nanti Chandra nanti pertanyaannya beda. Sebutkan prosedur melakukan engine tune-up, David. Halo David, bisa dengar suara saya David? Ya. Dengar, Pak. Ya. Ayo David, silakan. Jawabannya enggak. Ya, silakan nanti coba dibantu apa? Ya. Baik, itu ya. Itu poinnya, David. Ya, ada 3 prosedur ya. Ada 3 prosedur. Pemeriksaan pada mesin dingin. Yang kedua, pemeriksaan pada saat mesin hidup. Yang ketiga, pemeriksaan pada saat mesin setelah dipanaskan. Paham ya? Tolong dibaca lagi anak kalian. Ini saya akhiri dulu saja anak-anak ya. Saya akhiri dulu. Bentar. Saya download. Ini saya bisa download kehadiran kalian semuanya anak-anak ya. Saya download dulu kehadirannya. Biar yang terekap. Ini saya dulu. Ya. Sudah saya download, kemudian anak-anak, mari kita akhiri meeting pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kalian tetap semangat, jaga sholat 5 waktu. Silahkan tetap jaga sholat 5 waktu, banyak jaga kesehatan kalian, ya.
Terima kasih. Ya, Pak. Setelah saya akhiri, kalian boleh live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK bisa, Saya. SMK bisa, SMK Muda luar biasa. Amin ya robbal alamin. Silakan kalian live sekarang ya, biar kuota kalian cukup untuk pekerjaan atau pelajaran yang lain. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.